Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja
bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau
bulatkan hatiku mengikutmu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku di hadapanmu, dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikutmu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Hanya mengikutmu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sebab Kau Allah yang setia, kira mana-mana kira mana-mana. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah kami. Haleluya, haleluya. Mari sembahyang, angkat hati menyembah. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang setia, sungguh Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, mari
kita mengajak anggota keluarga kita untuk beribadah bersama, dan pastikan kita mengenakan pakaian yang rapi dan sopan untuk menghormati hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita bersatu hati dalam doa. Sungguh besar Engkau ya Tuhan, Allah kami, pemilik hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh datang kepadamu ya Tuhan, menghampiri Engkau ya Tuhan, beribadah kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau yang perkenankan kami ya Tuhan, sucikan kami ya Bapa untuk datang kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa, pada hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk beribadah kepadamu. Kiranya Engkau yang memimpin ya Tuhan, jalani ibadah hari ini ya Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Biar hanya Engkau saja Tuhan yang berotoritas tunggal dalam ibadah ini, dan hanya Engkau saja Tuhan yang disenangkan ya Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami ya Bapa, untuk menikmati hadirat-Mu ya Bapa, menikmati firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak izinkan ya Bapa ada satu kuasa yang mencoba mengganggu ya Bapa jalani ibadah hari ini. Kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang berotoritas tunggal ya Bapa memimpin jalani ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan ya Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, ke dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian iman kita. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis adalah gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Haleluya, kita semua diberkati untuk menjadi berkat. Mari saudara, saat ini kita mau membawa pujian bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Kita membawa Tuhan, akan kami menyembahkan dan diselamatkan kami. Di kehidupan kami, percaya Tuhan, Engkau senantiasa bersama dengan kami.
Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kau senantiasa ada bersama dengan kami. Haleluya. Kami datang padamu. Sama-sama kita katakan, Bapakku datang membawa hati kami ya Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
hati di dalam doa. Bapa kami yang bertatakan surga, Bapa kami, Bapa surgawi, yang limpah kasih yang mulia, kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang masa. Dan oleh anugerah-Mu Tuhan, kiranya Tuhan, Kau kembali mengumpulkan kami untuk minggu ini, untuk beribadah. Kami berdoa, kami percaya saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa Engkau berkati ibadah ini mulai awal, pertengahan, hingga selesai. Juga Tuhan, kiranya Engkau beri kelancaran daripada jaringan atau sarana-sarana seperti laptop, elektrik, kemudian komputer. Kiranya semua Tuhan kami persiapkan untuk Tuhan, semua untuk menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa kepada pelayan-pelayan yang melayani secara online Tuhan. Kiranya Tuhan kami percaya mereka lakukan dengan tulus setia Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka dan jeripaya mereka adalah tidak sia-sia Tuhan. Kami juga berdoa dan berterima kasih Engkau sudah mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Engkau jamah, Engkau berkati apa yang disampaikan sungguh Tuhan. Firman yang memberkati kami Tuhan, yang menegur kami, menghibur kami Tuhan. Dan Engkau berikan perwahyuan dalam menyampaikan firman tersebut Tuhan. Dan kami serahkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman isi hati-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sama-sama berkumpul di rumah untuk mendengar daripada firman Tuhan, atau mungkin sebagian yang berada di tempat lain Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, dan segala intimidasi pikiran kuasa-kuasa yang bisa menggoncang konsentrasi pikiran, yang membuat kami tidak fokus, kami ikat, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Dan kiranya Engkau berkati semua umat-Mu yang rindu selalu menikmati firman Tuhan. Dan kami percaya dengan ada firman kami boleh hidup di dalam kebenaran yang Engkau inginkan Bapa. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya ketika lemah Engkau kuatkan kami, ketika kami punya persoalan Engkau campur tangan, ketika kami putus asa, punya masalah, krisis dan sebagainya, Engkau campur tangan Tuhan, sehingga kami memiliki kejawaban Tuhan. Kami serahkan jemaat semua dalam tangan pernyataan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala, Ibu Joyce Tuhan, yang mengembalakan, ya kiranya Engkau campur tangan, Engkau berkatkan, Engkau berikan hikmah Tuhan dalam pengembalaan tiap-tiap kami sebagai jemaat Tuhan. Engkau berikan Tuhan kemampuan daripada pemimpin daripada jemaat yang bermacam-macam versi karakternya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk kesehatannya Tuhan, jauh daripada sakit Tuhan. Dan juga anak, mantu, cucu juga Engkau berkati Tuhan, berikan kesehatan yang baik kepada mereka. Juga Tuhan ada kesatuan untuk mendukung di dalam pengembalaan daripada jalannya Ibu Gembala yang telah Engkau tunjuk Tuhan. Cukup terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah dan bangsa, juga pemerintah dan bangsa Kota Depok Tuhan, khususnya Ibu Kota, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Engkau berkati mereka. Beliau menjalankan fungsi sebagai pekerjaan kenegaraan Tuhan, bercampur tangan Tuhan, sehingga semangat selalu ada Tuhan, dan penyelesaian menuntaskan daripada COVID-19 Tuhan bisa cepat berlalu, sehingga kami sebagai rakyat boleh mendapatkan kebebasan, kemerdekaan lebih lagi Tuhan, menjalankan kehidupan sehari-hari Tuhan. Dan Engkau juga berkati jajarannya Tuhan, juga berkati TNI, ABRI, berkati mereka semua Tuhan, sehingga apapun yang mereka jalankan dinasnya Tuhan, penuh dengan takut akan Engkau Tuhan. Juga anggota MPR DPR Tuhan, Engkau berikan mereka Tuhan jalan-jalan atau semangat yang baru, dengan takut Engkau, apapun mereka kerjakan sungguh Tuhan dasar daripada petunjuk Tuhan, sehingga semua rakyat Tuhan merasakannya Tuhan, pada apa yang telah mereka kerjakan untuk sebagai posisi daripada parlemen Tuhan. Kami serahkan pemerintahan bangsa dalam tangan pernyataan Tuhan. Kami juga
doa Tuhan untuk rencana penggunaan gereja baru Tuhan sebagai onsite Tuhan. Berkati Tuhan rencana tersebut Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, juga bagian panitia-panitia Tuhan, bercampur dengan Kau hadir Tuhan. Beri kelancaran Tuhan. Kami tahu Tuhan, segala sesuatu masih serba terbatas Tuhan. Kami percaya segala sesuatu Tuhan, kiranya Engkau yang akan membantu dan menolong Tuhan. Dan pekerjaan daripada ibadah tersebut segera dimulai sesuai waktumu Tuhan. Dan kami sungguh Tuhan serahkan kepadamu, dan kiranya Kau pasti hadir dan menolong dari kesulitan yang kami alami. Dalam nama Yesus kami serahkan kepadamu Bapa, gereja baru boleh terselenggara dalam ibadah perdanaannya Tuhan. Syukur, terima kasih. Terpuji dalam nama Yesus Tuhan. Ini adalah doa kami Tuhan. Doa kami masih jauh sempurna, kita akan sempurnakan. Segala puji hormat kami panjatkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Allah Bapa, Allah Juru Selamat hidup kami. Bagi kita percaya, dikasihi sesama, katakan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau ya Tuhan, sebab yang mustahil bagimu ya Yesus. Dalam apapun yang terjadi, kami percaya kasih-Mu senantiasa bersama dengan kami ya Tuhan. Kasih-Mu
Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang juga saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah lama kita nggak bertatap muka secara langsung, tetapi saya percaya kita semua senantiasa mememori, mengingat satu dengan yang lain, dan kasih Tuhan terus tercurah dalam hati kita semua. Saya Pendeta Johar Wahyudi, senang sekali boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, ya sedang memperingati ulang tahun yang ke-51. Haleluya, 51 tahun sudah usia Gereja Bethel Indonesia. Dan bulan Oktober ini merupakan bulan misi Bapak Ibu. Dan karena itu tema yang akan saya sampaikan pada hari ini berkaitan dengan misi. Untuk itu mari kita berdoa sebentar Bapak Ibu Saudara, biar kiranya Roh Kudus yang akan memandu dan menerangi hati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada saat ini mengucap syukur untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh berfellowship, kami boleh tetap bersekutu Tuhan, bahkan dengan cara yang luar biasa menyenangkan Tuhan, karena kami tahu di dalam hadirat Tuhan, kami tidak dipisahkan oleh jarak atau apapun juga. Kami bisa bertatap muka langsung dengan Tuhan, dan Tuhan juga menatap kami secara langsung pada saat ini, dimanapun juga kami berada. Dan kami rindu dengar suara-Mu Tuhan. Mari berbicara kepada kami, karena kami haus akan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, semua yang siap menerima pesan dan suara isi hati Tuhan, mengenal Dia lebih baik, sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang menarik dan menantang tentang pelayanan misi hari-hari ini adalah bahwa orang sudah tidak lagi begitu tertarik dengan pelayanan misi hanya lewat perkataan saja. Hanya lewat pemberitaan saja, hanya lewat penyampaian kata-kata saja. Tetapi hari-hari ini ada satu pergeseran dan menurut saya ini sangat menarik dan sekaligus menjadi satu tantangan yang menyenangkan untuk kita penuhi bersama-sama, yaitu orang-orang sekarang ini sangat menginginkan kita dan saudara semuanya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak hanya memberitakan kabar baik, kita tidak hanya berkhotbah, kita tidak hanya berbicara dalam kata-kata, tetapi lebih daripada itu, tuh orang-orang pengen bagaimana kabar baik itu, bagaimana berita Injil itu telah mentransformasi hidup saya, mentransformasi hidup saudara. Dan ketika orang melihat bahwa berita yang kita sampaikan itu telah mentransformasi hidup kita, maka itu menjadi sebuah daya tarik yang tidak terbantahkan lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dan ke depan nanti, Saudara, penginjilan yang paling efektif, penjangkauan jiwa yang paling efektif adalah penjangkauan melalui kehidupan yang sudah ditransformasi oleh Injil Kristus Yesus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini izinkan saya membagikan tampilan layar firman Tuhan sebagai berikut. Ya, oke. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan membicara kepada kita, mengajak kita bersama bagaimana kita bersaksi dengan kebaikan. Haleluya. Mari kita bersama-sama baca Alkitab kita terlebih dahulu dari Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai ayat yang ke-47. Firman Tuhan demikian saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati,
sambil memuliakan Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kisah Rasul menjadi satu model bagaimana kehidupan jemaat mula-mula, Bapak Ibu Saudara, yang sudah ditransformasi oleh Kristus Yesus, oleh kabar baik itu, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita melihat bagaimana kehidupan mereka kemudian menjadi kehidupan yang menarik perhatian, menarik keinginan masyarakat di sekitarnya untuk mereka juga pengen tahu dan pengen menikmati, pengen terlibat di dalam kehidupan yang seperti itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Haleluya. Tentunya kita pun juga pengen orang-orang tertarik kepada Kristus karena mereka melihat hidup saudara dan saya yang sudah ditransformasi oleh Kristus Yesus Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bersama-sama apa yang kita bisa terapkan, gaya hidup dari jemaat mula-mula menjadi gaya hidup gereja kita di masa sekarang ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka adalah orang-orang yang begitu bergairah, mereka adalah orang-orang yang begitu bersukacita, saudaraku, untuk apa? Untuk berbagi milik kepunyaan mereka kepada orang lain. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada dari mereka yang hidup untuk dirinya sendiri saja, ya. Tapi mereka mulai memperhatikan juga kepentingan rasul-rasul, kepentingan orang banyak, kepentingan orang yang membutuhkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini menjadi gaya hidup yang begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara, sehingga masing-masing mereka mengalami satu kondisi di mana mereka merasakan mereka begitu terperhatikan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu semua orang pengen ada yang memperhatikan. Apalagi ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam kesukaran. Kadang kita sendirian ngadepin semuanya itu. Saudaraku, bahkan ketika kita dalam kebutuhan, kadang-kadang kita mau curhat nggak enak, kita mau ngomong nggak enak, tapi nggak ngomong nggak enak juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita nggak mau nanti orang berprasangka keliru tentang kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara bayangkan ketika saudara ada di tengah-tengah sebuah komunitas yang ternyata memiliki kepedulian yang tinggi. Nah, jemaat mula-mula, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mereka percaya kepada Kristus Yesus, dan Kristus Yesus serta firman-Nya telah mentransformasi hidup mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak egosentris, tetapi mereka menjadi orang-orang yang Kristus-sentris, bukan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang banyak. Dan itu membuat masyarakat di sekitar mereka begitu tertarik, begitu terpesona melihat gaya hidup yang mereka praktekkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sebuah karunia Tuhan yang perlu ada di tengah-tengah kita semua. Berbagi kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara, selalu merupakan gaya hidup yang menyenangkan. Haleluya. Mungkin ada orang berpikir, kalau nanti aku berbagi, aku kekurangan dong. Nanti kalau aku berbagi, enakan dia dong. Nanti dia jadi males dong. Dan lain sebagainya. Ada begitu banyak orang jadi sulit untuk berbagi berkat kepada yang lain. Karena ada muncul pikiran-pikiran negatif sudah lebih dulu, saudaraku. Sehingga akhirnya tidak sedikit dari mereka yang akhirnya tidak mau berbagi dengan yang lain. Nah, saudara, perhatikan apa yang terjadi ketika masing-masing kita hanya peduli kepada diri kita sendiri. Maka tentunya Bapak Ibu Saudara, kita ngomong apa saja, kita khotbah tentang Kristus yang baik, Kristus yang mengasihi, saya percaya orang akan sulit untuk mendengar dan percaya kepada kita. Kenapa? Karena mereka pengen melihat bagaimana saudara dan saya ditransformasi oleh kebaikan, oleh kasih Kristus itu, dan saudara menjadi orang-orang yang mampu untuk mempraktekkan Kristus Yesus lewat perbuatan saudara, lewat berbagi kepada orang lain. Haleluya. Bapak
Ibu Saudara, kita perlu mulai membaharui pola pikir kita. Kita mesti mulai punya satu spirit dalam diri kita, memberi, berbagi dengan sesama. Saudaraku, itu adalah hal yang menyenangkan. Bukan saja kita akan senang, tetapi orang lain juga akan senang. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan terlebih lagi ketika kita berbagi kasih, kita berbagi berkat kepada yang lain, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang lain akan melihat bagaimana Kristus telah mentransformasi hidup kita. Sehingga ketika kita memberi nasihat, ketika kita memberitakan Injil Kristus Yesus kepada mereka, mereka lebih hatinya lebih terbuka. Kenapa? Karena kita bukan cuma jago ngomong, tetapi mereka melihat ada perbuatan nyata yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbagi merupakan hal yang menyenangkan. Yang setuju kasih jempol. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari lihat berikutnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, apa yang terjadi kemudian, saudaraku? Ya, ternyata jemaat mula-mula, saudaraku, ya, mereka telah ditransformasi hidup mereka oleh Kristus Yesus, sehingga mereka memiliki suatu kerukunan, hidup rukun satu dengan yang lain. Haleluya. Saudaraku, ayat 46a di sana dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya, ketika peristiwa pandemi terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata ada bahaya yang lain yang mengancam kehidupan banyak umat, saudaraku. Bukan hanya masalah kesehatan, tapi ternyata juga masalah rumah tangga bisa tiba-tiba jadi konflik. Ya, kenapa? Biasanya si bapak pagi-pagi udah berangkat kerja, sore baru pulang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekarang dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, bapaknya ada di rumah terus. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, akhirnya si istri jadi nggak leluasa mau mengerjakan ini itu, anak juga mungkin rasa nggak nyaman ada bapaknya di rumah terus, belum lagi nanti yang satu harus Zoom meeting, kemudian bapaknya juga Zoom meeting, anak yang besar Zoom meeting, anak yang kecil Zoom meeting, mereka kemudian berkata, ini aku masih meeting penting, ini penting. Sehingga akhirnya mulai pada berebutan, dan sehingga akhirnya muncul banyak persoalan, banyak konflik. Bahkan sempat diberitakan ya ada rumah tangga yang mulai terjadi perceraian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena biasanya mereka nggak berdekatan, sekarang harus mulai bersama-sama dalam sebuah keluarga. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, boleh saya bagikan kepada saudara semua, memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita kumpul satu dengan yang lain, kadang-kadang tidak selalu terjadi hal yang menyenangkan secara otomatis. Kadang-kadang memang ada gesekan satu dengan yang lain. Tapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya menyampaikan hal yang paling menyenangkan ialah kalau saya bisa berkumpul dengan istri dan anak-anak saya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, apalagi saya sudah ditambahi anak mantu, bahkan sudah 1 bulan ini saya ketambahan cucu, saudara. Haleluya, puji Tuhan, cucu laki-laki yang luar biasa. Artinya jumlah orangnya makin tambah banyak. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami menikmati persekutuan satu dengan yang lain. Saudara, kenapa? Karena kami mengizinkan diri kami untuk ditransformasi oleh karakter Kristus Yesus, oleh kabar baik, oleh Injil yang kami beritakan. Kami nggak mau hanya jadi pengkhotbah, kami nggak mau hanya jadi pemberita, kami mau jadi pelaku, kami mengalami dalam hidup kami bagaimana hidup rukun satu dengan yang lain itu. Kadang-kadang memang bisa selisih pendapat, kadang-kadang suara rada tinggi, tetapi kami mulai cepat menyadari bahwa satu dengan yang lain kita adalah keluarga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dengan demikian banyak hal yang bisa diatasi dengan segera. Diingatkan lagi, kita bukan musuh, haleluya. Kita bukan orang lain, kita adalah anggota keluarga satu dengan yang lain. Dan kasih Allah telah mentransformasi kita, sehingga memampukan kita untuk lebih rendah hati,
satu dengan yang lain, menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian persekutuan menjadi sesuatu yang indah di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup rukun merupakan kebaikan yang tidak bisa dinilai dengan uang, dengan apapun juga. Dan ketika kita hidup rukun dengan saudara seiman, dengan sesama, maka orang akan melihat kebaikan tersebut dan menjadi daya tarik yang sulit untuk dibantah. Hidup rukun merupakan kesaksian yang baik bagi orang lain mengenai kerajaan Allah. Tadi siang, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya sedang sedikit rest, saudaraku, di samping saya ada istri saya, dia sempat buka satu tayangan, saudaraku, ya cuplikan dari tayangan di televisi, rasanya saudara yang kasih Tuhan, bagaimana orang yang meninggalkan Kristus. Dan waktu ditanya, Pak, sebutkan, apa sih yang paling menarik sehingga saudara mau tinggalkan iman agama Kristen saudara? Saya kaget, saudaraku. Kenapa? Karena dia berkata begini, yang paling menarik adalah karena saya tidak menemukan kerukunan, persaudaraan, persekutuan, persatuan di tempat atau di agama saya yang dulu. Saya kaget, saudara, jujur. Saya shock, saudara. Loh, kenapa ini kok nggak terjadi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya tidak bermaksud menghakimi saudara, tetapi ini merupakan sebuah evaluasi, koreksi bagi kita bersama. Jangan-jangan ternyata kita sudah tidak lagi memiliki gaya hidup rukun satu dengan yang lain. Masing-masing membentuk kelompoknya sendiri-sendiri. Masing-masing membentuk bloknya sendiri-sendiri. Yang satu jelekin kelompok yang lain jelekin kelompok yang lainnya lagi. Sehingga orang tidak menikmati persekutuan di tengah-tengah kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hati saya seharusnya di kekristenanlah orang menemukan makna kehidupan, gaya hidup persekutuan itu yang paling hakiki. Tetapi saya kaget mendengar berita tadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ini waktunya gereja Tuhan mengambil bagian terpenting dalam hidupnya untuk hidup dalam persekutuan yang penuh kasih satu dengan yang lain. Bukan malah gontok-gontokan, bukan saling gesekan, bukan saling menjelekkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini waktunya kita mulai melihat, mengasihi saudara kita satu dengan yang lain. Seperti Kristus telah mengasihi saudara dan saya. Ini penting sekali, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita nggak memiliki kasih yang seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya akan sangat sulit kita menerima kekurangan orang-orang di sekitar kita. Karena kita jujur, Saudara, kita hidup di tengah-tengah komunitas orang-orang yang masih dalam proses menuju kepada kesempurnaan. Artinya mereka masih bisa melakukan kesalahan, mereka bisa ngomong kasar, mereka mungkin bisa sakit hati, mereka mungkin bisa mengucapkan kata-kata yang bisa bikin orang lain marah dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya kalau karakter Kristus mentransformasi hidup saudara dan saya percaya saudara bisa menjadi orang-orang yang baik, sehingga walaupun saudara mengalami perlakuan, mendengar atau menerima perkataan yang menyakitkan, saudara tidak kemudian muncul kebencian, mulai mengucilkan satu dengan yang lain, atau mungkin membenci orang itu, tidak, tetapi saudara tetap mampu menerima mereka dengan penuh kasih seperti Kristus Yesus, mampu menerima saudara dan saya kita semua dengan segala kekurangan, pelanggaran, kejahatan, kenakalan kita. Kristus tetap mampu menerima dan mengasihi saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jujur saudaraku dikasihi Tuhan, wah Bapak sama pendeta pasti enak deh, istrinya senang deh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bukan pendeta super yang sudah tidak punya kesalahan lagi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya bersyukur saudaraku dikasihi Tuhan, kasih Allah telah mentransformasi hidup kami, mentransformasi hidup istri saya, sehingga walaupun saya belum sempurna, dia tidak berkata kemudian aku nggak mau lagi sama kamu, kamu jahat, kamu nggak mau lagi dekat-dekat sama kamu, kenapa? Uang belanjanya kurang melulu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak begitu juga dengan anak-anak. Saudaraku, mereka tidak menuntut berlebihan, saudaraku. Ya, mereka tidak menuntut hal-hal yang lain aneh-aneh. Mereka menerima
mengucap syukur dengan apa yang ada. Kenapa? Yang terpenting bagi kita adalah kita hidup rukun satu dengan yang lain di dalam ikatan kasih Kristus Yesus Tuhan. Dan saya percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu menjadi sebuah kekuatan besar buat anak-anak bisa bertumbuh, anak-anak bisa berperan dengan baik bahkan di luar sana. Terlebih lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kehidupan orang percaya dipenuhi dengan kasih, saya percaya keluarga-keluarga yang lain akan tertarik untuk mengalami Kristus dalam hidup mereka. Haleluya, yang percaya dan yang yakin saudara bisa melakukannya, kasih jempol sama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, saudaraku, hidup dengan karakter Kristus. Haleluya. Mereka memecah-mecahkan roti, ayat 46 dan B yang dan 47. Di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan, mereka melakukan segala sesuatunya dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh kasih, dengan hati yang tulus ikhlas. Kebaikannya bukan kebaikan yang terselubung ada udang di balik batu, tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar murni, yang benar-benar original, yang benar-benar asli kebaikannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sehingga ketika mereka melakukan semuanya itu, mereka tidak mudah terlukai, mereka tidak mudah tersakiti. Saudara yang kasih Tuhan, ketika orang merespon tidak baik dengan dia tidak mudah kecewa, dia tidak mudah patah semangat. Dia akan terus melakukan kebaikan-kebaikan itu di dalam hidup mereka. Kenapa? Karena karakter mereka telah ditransformasi oleh kabar baik Injil Kristus Yesus itu di dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hidup saudara dan saya ditransformasi, karakter Kristus mentransformasi karakter kita, saudaraku, itu yang paling mantap, luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang saya sedih mendengar orang berkata tentang seorang anak Tuhan atau tentang seorang hamba Tuhan, wah itu orang itu baik, tetapi ya jangan sampai terkorek sedikit. Waduh, itu kalau ngamuk, saudara, katanya apa? Iya, itu setan aja sampai minder, katanya gitu, saudara. Tapi kalau baik, malaikat yang minder, saudaraku ya. Tetapi itu ngot-ngotan, saudaraku. Enggak begitu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat mula-mula mereka hidupnya itu original. Saudaraku, itu asli. Kenapa? Karena mereka ditransformasi oleh karakter Kristus Yesus Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bagian yang sangat penting sekali, Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya melanjutkan apa yang saya sampaikan ini. Bapak Ibu Saudara bisa lihat tampilan di layar yang ada, saudaraku, antara buah asli dan buah imitasi. Dari dua gambar ini, Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih keren, mana yang lebih menarik? Tentu kita semua sependapat bahwa yang ada apel, ada pisang, terus ada jeruk yang berkilau-kilau ini jauh lebih menarik, saudaraku dikasihi Tuhan. Sementara yang buah asli tampaknya tidak terlalu menarik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi saudara tahu apa bedanya buah asli dan buah yang imitasi, saudara? Haleluya. Ya, kalau buah yang asli, Bapak Ibu Saudara, katakanlah ini buah pisang, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saudara pisang ini saudara kupas, lalu saudara iris-iris, kalau dia boleh ngomong kesakitan sakit mungkin saudaraku, ya. Lalu kemudian saudara goreng, saudara yang dikasihi Tuhan, namanya apa? Jadi pisang goreng, ya. Ada orang lain lagi kemudian diiris tipis-tipis, lalu kemudian diolah sedemikian rupa jadi disele, saudaraku. Namanya apa? Sele pisang, kira-kira gitu, saudara. Lalu ketika pisang ini jatuh ke tanah, saudaraku, lalu keinjek, saudaraku. Ya, apa yang kita katakan? Apakah ini buah pisang atau bukan? Maka kita bisa berkata ini buah pisang yang udah keinjek sama kita. Kira-kira begitu. Nah, perhatikan Bapak Ibu, buah yang asli diapa-apain saja tetap keasliannya muncul. Digoreng jadi pisang goreng, disele jadi sele pisang, diinjek jadi pisang penyet karena keinjek. Tapi saya perhatikan gambar imitasi buah yang ada di sisi kanan saya. Ya, mudah-mudahan sama nih kanan kirinya, saudara kasih Tuhan. Ketika buah-buah
keramik ini atau buah-buah kaca, pisang, apel, jeruk ini jatuh, saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Dia akan jatuh pecah. Dan ketika pecah, sudah dikasih Tuhan, apa yang kita katakan? Oh, aduh sayang, ini pecahan pisang yang hancur. Saya rasa nggak begitu. Kita berkata, ini gelas, ini kaca, ini keramik yang pecah, saudaraku. Lalu kita iris-iris, nggak bisa diiris, saudaraku dikasih Tuhan. Kita rebus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, mungkin dia akan meledak, kita panasi, dan ketika dia pecah, kita nggak berkata, aduh, pisangnya berhamburan. Enggak, saudaraku. Tetapi kita berkata, waduh, hancur deh ini gelasnya, keramiknya berantakan kemana-mana. Keasliannya sudah tidak ada lagi. Nah, begitu juga dengan karakter yang asli versus karakter yang imitasi. Karakter yang asli, Bapak Ibu Saudara, diapa-apain juga, ya, tetap keasliannya akan muncul. Orang yang karakternya baik, Bapak Ibu Saudara, diperlakukan apapun juga, kebaikannya pasti muncul. Nggak bisa tidak. Kenapa? Dia orisinil, dia asli. Tetapi kalau orang karakternya imitasi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, wah kelihatannya baik, saudaraku. Ternyata ada maunya. Ternyata nuntut pujian, nuntut penghargaan. Begitu nggak dipuji, nggak dihargai, wah dia stop langsung kebaikannya. Bahkan tidak jarang orang kalau lagi berbuat baik, dibaikin seneng dia. Tapi begitu di ngomongin jelek sedikit aja, ngamuk ya minta ampun. Kenapa? Karena imitasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu mewaspadai kehidupan kita bersama. Ya, supaya apa? Jangan sampai saudaraku ini kasih Tuhan, ternyata kebaikan kita itu bukan kebaikan yang orisinil, tapi kebaikan kita itu kebaikan yang imitasi. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan. Nah, izinkan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membawa saudara bersama-sama ke dalam satu dimensi yang sempurna, bagaimana supaya karakter saudara dan saya, haleluya, menjadi karakter yang orisinil, yang asli. Di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat dan yang kelima, saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat buah yang sejati, karakter yang sejati di sana. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan, bagaimana supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang percaya, yang ditransformasi karakternya oleh karakter ilahi, sehingga karakter kita adalah karakter yang orisinil, karakter yang berdampak, karakter yang teruji, karakter yang tetap murni, sempurna, diapain apapun juga, di kondisi apapun juga, tetap muncul kebaikannya, keasliannya tetap terlihat dan nampak. Saya bacakan Yohanes 15 ayat 4 dan 5, firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, Yohanes 15 ayat 4 dan 5 menjelaskan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi begini. Ternyata buah itu selalu menunjukkan, menyatakan pohonnya. Ada buah durian, saudaraku, karena itu adalah buah dari pohon durian. Ada buah belimbing, kenapa? Karena itu buah dari pohon belimbing. Ada buah jeruk, ada buah coklat, itu pohon dari buah jeruk, pohon jeruk dan pohon coklat. Nah, demikian juga saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara, Yesus tadi berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus itulah pohonnya, saudara dan saya adalah ranting-ranting yang akan dipenuhi oleh buah-buahnya. Jadi dalam hidup saudara dan saya harus menghasilkan buah-buah Kristus, buah-buah Roh Kudus.
Apa saja itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kerendahan hati atau kelemah lembutan, dan penguasaan diri, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu akan menjadi karakter saudara dan saya ketika saudara dan saya tinggal di dalam Kristus, sampai Kristus kemudian mentransformasi hidup kita, mengalirkan karakternya ke dalam hidup saudara dan saya, sehingga akhirnya hidup saudara dipenuhi oleh karakter Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik gambar yang berikut ini. Saudaraku, kita itu adalah rantingnya, di mana di ranting inilah akan tumbuh buah-buahnya. Tetapi buah-buah ini bukan hasil daripada ranting. Ya, Bapak Ibu Saudara, Yesus menjelasin, ranting itu akan dipenuhi oleh buah ketika dia melekat pada pokok pohonnya. Kenapa? Karena ketika dia menyatu dengan pokok pohonnya, maka dia akan menerima aliran kehidupan. Yang saya garisin panah merah ini, Bapak Ibu Saudara, ini adalah kehidupan dari si pohon itu yang mengalir kepada ranting, sampai akhirnya nanti di ranting itu akan tumbuh buah-buah, muncul buah-buah dari pohon ini. Nah, kalau pokoknya pohon adalah Kristus, kehidupan karakter Kristus mengalir dalam ranting, yaitu saudara dan saya, maka hidup saudara dan saya akan dipenuhi dengan buah-buah Kristus Yesus, karakter Kristus itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa saya bagikan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena jujur Bapak Ibu Saudara, saya sempat mengalami frustrasi yang cukup serius Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya salah fokus dalam hidup saya. Saudaraku, fokus saya dulu bagaimana saya harus berbuat baik. Bagaimana saya harus melakukan hal yang baik dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya saya mengalami banyak perjuangan, sementara hati saya tidak selalu bisa sukacita melakukan hal yang baik. Bahkan ketika saya melakukan hal yang baik, tidak selalu orang merespon baik kepada saya. Sehingga seringkali saya frustrasi, percuma saya berbuat baik, percuma saya baikin orang ini. Karena ternyata orang itu nggak tahu diri, orang itu malah menyakiti saya, ngecewain saya. Saudara, dan saya frustrasi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga karakter kebaikan Kristus nggak muncul. Lalu Tuhan tolong saya, saudara, dan saya bagikan kepada saudara. Fokusnya bukan bagaimana kita berbuat baik, melakukan apa yang baik. Tapi fokusnya adalah bagaimana kita menjadi baik. Haleluya. Puji Tuhan, sama-sama katakan menjadi baik. Haleluya. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya tadi buah kita itu bukan buah yang imitasi, tapi karakter kita itu karakter yang orisinil, karakter yang asli. Nah, ini bagaimana terjadi? Ini akan terjadi kalau saudara dan saya sungguh-sungguh menyatu dengan Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, gimana Pak caranya supaya kami bisa menyatu dengan Tuhan seperti itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak caranya, tetapi salah satu yang saya praktekkan bersama dengan keluarga adalah kami mulai mengadakan satu persekutuan tiap malam, Bapak Ibu Saudara bersama keluarga, dan puji Tuhan, saudara dulu kalau mau bikin misbah keluarga itu bisa berhasil 2 hari, gagal 5 hari, atau berhasil 2-3 hari, gagalnya 3 minggu, saudaraku. Sehingga akhirnya lebih panjang gagalnya daripada berhasilnya. Sampai kami menemukan kebenaran ini, saudara. Kami perlu, Tuhan tolong kami untuk menyadari bahwa kita perlu ditransformasi oleh kabar baik itu. Kita harus ditransformasi oleh berita baik yang kita sampaikan. Kita harus ditransformasi oleh Injil Kristus Yesus itu. Kita nggak hanya berbuat baik, saudaraku, tetapi kita harus menjadi orang yang baik, orang yang karakternya baik. Saudaraku ini kasih Tuhan, orang yang karakternya baik, diapain juga, saudaraku, kebaikannya pasti tetap terasa, kebaikannya pasti tetap terlihat, kebaikannya tetap terasa, terlihat, saudaraku ini kasih oleh Tuhan. Beda dengan karakternya yang imitasi, saudaraku. Kelihatannya baik di luar, tapi mungkin ternyata di dalamnya
sangat banyak hal yang tidak baik. Karena itu saudaraku, Tuhan tuntun kami, Tuhan bimbing kami, saudara yang kasih Tuhan, dengan sebuah pemahaman Tuhan, bahwa kami tinggal menyatu dengan Tuhan. Kami di gereja, kami punya satu moto Bapak Ibu Saudara, connecting like never before. Kami ingin terhubung dengan Tuhan, dengan cara yang belum pernah kami alami. Dan puji Tuhan sudah jalan 5 tahun Bapak Ibu Saudara. Kami terus melakukannya tiap malam bersama dengan keluarga. Dan kami tahu satu hal Saudara, persekutuan yang intim dengan Tuhan lewat kesetiaan. Saudaraku, ini bukan sekedar melakukan mesbah keluarga, yuk doa, ayo, bukan begitu. Dalam pertemuan kami lebih banyak menyanyi, menyembah Tuhan. Kami minta mengagungkan Tuhan, kami minta Tuhan menguasai kami, melingkupi kami dengan kasih-Nya, dengan hadirat-Nya. Kami ingin hidup kami ditransformasi, karena kami mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan, kami nggak pernah bisa jadi orang baik, tetapi Engkau bisa mengubah kami menjadi orang yang baik. Dan kami terus ada dalam hadirat Tuhan. Doa mungkin cuma tinggal 5 menit, 7 menit terakhir, tapi yang 30 menit, 40 menit, itu lebih banyak pada satu penyajungan, pemujaan satu kepada Tuhan. Dan kami meminta Tuhan menunjukkan wajah-Nya. Kami ingin merasakan kehadirannya setiap saat, setiap waktu. Dan saya bersyukur Tuhan terus bawa itu dalam kehidupan kami. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik. Semakin kuat kita melekat kepada Kristus, maka akan semakin banyak karakter Kristus yang mentransformasi karakter kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ini hal yang menarik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang telah berjuang untuk menjadi orang baik. Tetapi terlalu banyak orang yang gagal dan menyerah. Tetapi saya percaya ketika Kristus mentransformasi saudara dan saya, saudara akan diubah menjadi orang yang baik. Diperlakukan apapun juga, kebaikannya tetap terasa. Ditempatkan kayak apa, dimanapun juga, kebaikannya tetap terasa. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah orang-orang Kristen dengan karakter yang original, yang asli. Kebaikannya teruji, kebaikannya asli. Ini kebaikan Kristus. Ini bukan produk kita. Ini karakter Kristus, bukan karakter kita. Dan ketika itu terjadi, itu dirasakan oleh orang lain, orang pasti akan lihat nanti. Wah, ini orang benar-benar. Aku sudah apain saja, dia tetap melakukan saya dengan baik. Saya tahu ini bukan orang sembarangan. Ini orang yang punya karakter yang baik dalam hidupnya. Dan orang itu akan tertarik. Aku pengen jadi kayak dia. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar setiap orang pengen jadi seperti Kristus Yesus. Dan mari kita mulai dari diri kita bersama dengan keluarga. Tinggal di dalam Kristus. Dan biarkan Kristus mentransformasi. Minta Tuhan, transformasi hidupku dengan karaktermu, supaya segala kebaikan, semua karakter itu boleh muncul dalam hidupku dan dinikmati oleh banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Mengucap syukur dan terima kasih, karena Engkau milik kami, Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami, dan kami milikmu, kami umatmu, kami juga putra-putri. Bapa Surgawi, kami percaya anak adalah gambaran cermin dari Bapaknya. Dan kami tahu, dunia tahu, Engkau adalah Allah yang baik. Dan kami berdoa Tuhan, biar kiranya kebaikan-Mu, karakter-Mu, memenuhi kami putra-putrimu, memenuhi kami umat-Mu Tuhan. Transformasilah kami dengan karakter-Mu, supaya kami menjadi putra-putrimu, menjadi umat-Mu dengan karakter ilahi. Kami rindu hidup kami, bukan hanya memberitakan kabar baik, tapi hidup kami menjadi kabar baik itu sendiri bagi banyak orang. Kiranya pengurapan kuasa dan kasih Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah
Allah yang esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir mati bangkit naik ke surga. Adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selang dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mau nyatakan Tuhan bahwa kami bangga punya Kasih. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebentar akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dan kita akan menerima doa berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, damai, sejahtera, karakter ilahi dicurahkan, melingkupi, menaungi semua area hidupmu, suami, istri, anak-anakmu, seluruh keluargamu dengan karakter ilahi, dan menjadikan kita sekalian menjadi umat, menjadi anak-anak Allah dengan karakter ilahi. Dan kiranya segala berkat kebaikan surgawi menyertai kita semua dalam usaha pekerjaan, dalam studi, dalam karir, di dalam kesehatan, di dalam masa depan, masa tua, dalam segala hal. Haleluya, kepenuhan Allah tercurah atas hidup saudara dan saya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya
Berkat-berkat ini menyertai saudara menjadi bagian yang saudara bisa nikmati selama-lamanya. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bersama-sama kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan.